Jejak sejarah Sahih Al-Bukhari, dari keresahan seorang pemuda hingga menjadi kitab paling syahih setelah Al-Quran. Bayangkan seorang pemuda di abad ketiga Hijriah, hidup jauh sebelum ada internet, mesin ketik, atau bahkan kertas massal seperti sekarang. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sejak kecil ia dikenal sangat tajam ingatannya. Bahkan ketika usianya masih belia, ia mampu menghafal ribuan hadits hanya dengan sekali dengar. Kalau sekarang, mungkin dia adalah Google berjalan di zamannya. Namun ada keresahan yang terus mengganggu hatinya. Banyak hadits Nabi yang tersebar, tapi apakah semuanya benar-benar berasal dari Rasulullah? Bagaimana kalau sebagian sudah bercampur dengan cerita palsu? Dari keresahan itu, Bukhari memulai perjalanan intelektual yang luar biasa. Ia mengembara dari kota ke kota, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir. Bayangkan perjalanan panjang ribuan kilometer tanpa pesawat atau kereta cepat, hanya dengan unta dan langkah kaki. Setiap kali ia mendengar ada seorang ahli hadits, ia langsung mendatanginya. Tidak hanya untuk menyalin riwayat, tapi juga untuk meneliti kredibilitas para perawi. Ia bahkan pernah membatalkan mengambil hadits dari seseorang hanya karena melihat orang itu menipu seekor hewan dengan makanan. Logikanya sederhana. Kalau ia bisa berdusta pada hewan, bagaimana mungkin aku percaya ia tidak berdusta dalam meriwayatkan sabda Nabi? Hasil dari perjalanan dan ketelitian itu adalah sebuah mahakarya. Al-Jami' Al-Syahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, yang kita kenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Kitab ini bukan sekadar kumpulan hadits. Ia adalah saringan ketat dari lebih 600.000 hadits yang Bukhari hafal. Setelah bertahun-tahun, yang lolos hanya sekitar 7.000 hadits dengan pengulangan, atau sekitar 2.600 hadits tanpa pengulangan. Metodenya sangat ketat. Sanad, rantai periwayatan, harus bersambung. Setiap perawi harus terpercaya, jujur, dan dikenal ahli hadits. Perawi bukan hanya hidup sezaman, tapi harus terbukti pernah bertemu langsung. Bukhari menulis kitabnya dengan penuh kekhusyukan. Konon setiap kali akan menulis hadits, ia mandi terlebih dahulu, lalu salat 2 rakaat, memohon bimbingan Allah. Jadi jangan bayangkan ia menulis sambil rebahan di kasur atau di kafe dengan laptop. Ini adalah proses penuh spiritualitas dan ketelitian. Tidak heran ulama sepakat bahwa Sahih Al-Bukhari adalah kitab paling syahih setelah Al-Quran. Ia menjadi rujukan utama umat Islam selama lebih dari 1.000 tahun dan sampai hari ini tetap dipelajari di pesantren, universitas, hingga majelis taklim. Mengapa relevan untuk kita hari ini? Di era banjir informasi, hoax, dan berita simpang siur, kisah Bukhari mengajarkan, jangan telan mentah-mentah setiap informasi. Selalu cek sumber dan kredibilitasnya. Jujur dan amanah adalah kunci dipercaya. Jika Imam Bukhari hidup di zaman kita, mungkin ia akan menjadi fact-checker paling handal yang selalu memverifikasi setiap berita sebelum viral. Kesimpulan Sahih Al-Bukhari bukan sekadar kitab kuno. Ia adalah simbol kejujuran, ketelitian, dan cinta pada kebenaran. Dari kegelisahan seorang pemuda yang ingin menjaga warisan Nabi, lahirlah karya abadi yang sampai hari ini masih menerangi hati jutaan manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak yang mendapat manfaat dari channel ini. Gen Salaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.